bahas dan chit-chat seputar tentang quarter life crisis. Apa itu quarter life crisis? Mungkin teman-teman di rumah sedang mengalami yang namanya quarter life crisis. Dan siapa saja yang menimpa atau mengalami quarter life crisis, ikuti terus kita sampai pembahasan terakhir, so jangan kemana-mana. Oke. Quarter life crisis itu biasanya menimpa orang yang di usia 20 tahun yang sedang mencari jati diri. Jati diri misalnya kapan saya punya pekerjaan tetap, kapan keuangan saya stabil, kapan saya memiliki rumah, kapan saya memiliki mobil, dan kapan. Banyak pertanyaan yang ada di kepala. Kapan dan kapan. Apa Ima mengalami hal yang seperti itu? Betul sekali Kak Indra, dan pada saat ini, pada fase ini saya sedang berada di fase mengalami quarter life crisis. Nah, biasanya itu yang menimpa itu biasanya pas dia selesai kuliah, selesai sarjana, selesai S1-nya. Kan ada yang bertanya, setelah saya sarjana saya dapat pekerjaan tidak ya? Setelah saya sarjana saya kerja di mana? Apakah pekerjaan yang saya dapat sesuai dengan bidang pendidikan saya? Nah, itu yang kadang menjadi dilema bagi tiap mahasiswa yang akan sedang mengakhiri masa kuliahnya, ditambah lagi tuntutan orang tua. Kita merasa tidak enak minta sama orang tua, minta uang jajan, tapi kan kita butuh. Kita belum memiliki penghasilan tetap, belum memiliki keuangan yang stabil. Intinya ya, di umur 20 tahun di umur 20 tahun ke atas itu kayak umur-umur dimana kita kayak sebenarnya masih bergantung sama orang tua, masih membutuhkan orang tua, masih menjadi beban orang tua, tapi malu. Kadang kita juga merasa malu, nggak enak minta. Dan memang sih kayak di usia 20 tahun ke atas itu kayak masa-masa dimana masa-masa krisis dalam hidup kita. Betul-betul kita mencari jati diri kita mau kemana, planning kita apa, kita pokoknya yang ada di pikiran kita hanya bagaimana kita bisa bahagia, bagaimana kita bisa menghasilkan uang sebanyak-banyaknya, bagaimana kita bisa kaya. Tapi itu yang ada di pikiran kita. Tapi yang sebenarnya di sini bagaimana, kapan, dan bagaimana saya menjadi ini, kapan saya bisa menjadi itu adalah dari sebuah implementasi keinginan kita untuk merasa dihargai, merasa diinginkan dalam masyarakat. Misalnya kalau kita belum setelah selesai S1 kan kita perlu pekerjaan, tapi kalau kita tidak memiliki pekerjaan kan nggak enak. Misalnya sudah S1 tapi belum memiliki pekerjaan tetap, yang ada kita malah terpikir S1 tapi jadi sampah masyarakat. Jadi kita merasa keberhargaan diri kita tidak ada sama sekali. Belum lagi perasaan insecure yang kita rasakan dengan teman-teman kita. Misalnya kita lihat teman kita, wah udah jadi manajer, dia udah sukses, dia udah jadi PNS misalnya, dan kita masih di sini-sini aja di tempat yang sama, tidak bergerak, stuck di tempat yang sama. Itu kayak gimana gitu, nggak enak banget ya Kak. Betul. Sebenarnya kalau yang seperti itu kita harus sadar sih sebenarnya, karena tiap orang itu memiliki zona waktunya masing-masing. Misalnya saya sukses di usia 20 tahun, mungkin Ima sukses di usia 25 tahun, kan zona waktunya berbeda. Bisa saja kan Ima lambat sukses tapi bisa lebih sukses daripada saya. Makanya kita tidak perlu memberatkan diri kita sendiri dengan tuntunan orang sekitar bahwa kok harus jadi begini, kok harus jadi begitu. Kayaknya tidak perlu seperti itu. Kita harus sadar kita memiliki zona waktu kita masing-masing. Setiap bunga akan berkembang pada masanya sendiri. Dan berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah kalau orang lain sudah sukses ya kita bisa lah kita jadikan motivasi. Betul. Tapi ini terkadang yang terkadang menjadi masalah ini, misalnya Ima sukanya pelajaran matematika, tapi karena pekerjaannya yang dia sangat membutuhkan pekerjaan di jurusan perhotelan, dia terpaksa masuk perhotelan yang dia tidak suka sama sekali. Misalnya passionnya nggak di situ, passionnya tidak di situ, jadinya demi tuntutan dia harus kerja tanpa memikirkan passionnya dia di mana. Iya, yang ada malah kita kerja setengah hati, yang ada tanpa cemberut melulu begitu. Padahal yang kita inginkan adalah sebuah keberhargaan diri, sebuah kita ingin diakui, dan paling tidak kita ingin melakukan apa yang kita sukai. Seperti itu. Dan itu penting banget ya guys, kita harus bekerja
kita harus melakukan sesuatu sesuai dengan passionnya kita. Betul. Nah, kalau misalnya kita sukanya di, misalkan saya sukanya di media, terus saya kerja di perusahaan, itu kayak bertolak belakang banget. Jadi kan kita sendiri yang gak nyaman. Betul. Jadi saat tips agar bagaimana menghadapi quarter life crisis di usia 20 tahunan, pertama yang pertama kurangi konsumsi media yang berlebihan yang bisa memberikan kita dampak menekan kita bahwa harus seperti ini, kok harus seperti sukses di usia ini. Karena teman sekitar bakalan pasang status, saya sudah seperti ini, saya sudah jadi ini, saya sudah manajer, saya sudah jadi kepala bagian, tapi karena jalan hidup kita tidak seperti itu, ya mau kita bakalan bekerja keras sampai ke situ pun tidak bakalan ke situ karena garis nasib kita tidak ke situ. Dan hidup itu bukan tentang lomba lari siapa yang harus sukses duluan, bukan. Betul, hidup bukan sebuah perlombaan. Betul. Nah, itu yang pertama, jauhi media yang bisa menekan kita terlalu berat. Yang kedua, tetap bekerja keras mencari jati diri, tapi stop membandingkan diri kita dengan orang lain. Ingat, setiap manusia memiliki zona waktunya masing-masing. Nah, yang ketiga, tetap menambah skill kita melalui mengupgrade skill kita. Mengupgrade skill kita apakah melalui online atau offline, tapi kayaknya zamannya sekarang sudah online deh. Sekarang sudah digital semua. Iya, kita terus belajar sampai kita betul-betul mendapatkan yang betul-betul yang menjadi passion kita. Karena untuk mencari passion kita pun kita harus tetap berlatih dan mencari. Nah, sesuai nanti melalui prosesnya itu kita bakalan ketemu, oh ternyata saya cocoknya seperti ini, oh kita cocoknya seperti ini. Jadi intinya learning by doing. Iya. Dan teman-teman perlu kalian tahu juga, quarter life crisis itu ada dampak positifnya juga loh untuk kita. Jadi quarter life crisis itu bisa membuat kita memotivasi diri kita, memacu diri kita untuk misalnya si A udah sukses, kita harus berusaha juga. Bukan kita harus membandingkan diri kita, tapi kita akan terus berusaha untuk belajar yang seperti tadi itu yang mengupgrade ilmu kita agar kita bisa berkembang. Itu juga sih. Iya. Ya, semoga teman-teman di rumah bisa melewati masa quarter life crisis, karena yang dialami nih kayaknya semua orang mengalami quarter life crisis ini di usia 20 tahunan pada saat dia sedang mencari jati diri. So, tetap stay positive thinking bahwa semua orang memiliki zona waktunya masing-masing untuk berkembang, berhenti menghakimi diri sendiri dan berhenti menuntut diri kita terlalu banyak. Yang penting kita tetap berusaha dan bekerja dan mencari tahu jati diri kita dan mengupgrade ilmu kita. Dan perlu kalian tahu, hidup itu bukan tentang perlombaan siapa yang akan sukses duluan. Betul. Nah, semua akan sukses semua indah pada waktunya. Itu intinya. Oke, Mak? Oke deh guys. Mungkin cicit kita berdua sekian sharing kita hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan